yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Ini ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya dok, ini saya mau nyerahin surat dari kepolisian untuk visum. Oh, surat dari kepolisian ya. Bentar, saya lihat dulu suratnya ya, Mbak. Ya dokter. Oke, di sini saya izin tanya tentang suratnya ya, Mbak. Jadi ini di sini apakah benar dengan Mbak Afifah Nurzini? Ya benar. Ya, Mbaknya usianya 22 tahun, untuk tanggal lahirnya tanggal 21 Maret tahun 2000. Untuk alamat tempat tinggalnya saat ini di Jalan Gemah Timur nomor 1. Di sini datang ke sini untuk pemeriksaan visum atas dugaan pemerkosaan nih, Mbak. Jadi untuk kejadiannya tadi pagi jam 10. Untuk tanggalnya tanggal 16 Desember tahun 2022. Untuk tempatnya di Jalan Gemah Timur ini juga ya, Mbak. Apakah sudah sesuai identitasnya? Sesuai dok. Sesuai ya. Baik, di sini saya akan minta izin dulu. Sebelumnya nanti kan kami akan melakukan pemeriksaan. Untuk pertama nanti kita tanya jawab dulu ya, Mbak, untuk kejadiannya seperti apa, nanti perlakuannya apa saja yang perlakuannya yang terjadi sama Mbak. Setelah itu saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik lengkap dari ujung kepala sampai ke kaki untuk melihat apakah ada tanda-tanda kekerasan seperti itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan di vagina. Mungkin akan merasa tidak nyaman. Nanti kami akan periksa juga apakah ada tanda-tanda luka-luka atau tanda-tanda memar atau tanda-tanda kelainan lainnya. Selain itu kami juga minta izin nih, Mbak, untuk melakukan pengambilan sampel. Nanti akan dimasukkan di kapas kecil untuk memeriksa apakah ada sisa cairan sperma atau cairan mani seperti itu. Nanti kami juga minta izin untuk mengambil foto. Untuk jika ada luka-luka akan kami dokumentasikan. Tapi tenang saja, ini semuanya kan sifatnya sangat rahasia dan hanya digunakan untuk menyusun visum, dan yang melihat hanya saya dan pihak kepolisian seperti itu. Sebelumnya apakah Mbak Afifah bersedia? Sedia dokter. Sedia. Baik, saya lanjutkan untuk langsung tanya jawabnya nih, Mbak. Ya. Saya di sini izin tanya-tanya sedikit ya, Mbak. Jadi untuk Mbak Afifah, pelakunya kenal nggak, Mbak? Kenal dok. Kenal ya. Bisa diceritakan namanya siapa? Namanya tuh Bapak Supri. Bapak Supri ya. Hubungannya dengan Mbak apa? Bapak Dulu Pak Supri itu pernah kerja jadi supir saya dok, waktu orang tua saya masih di sini. Oh iya. Kalau sekarang berarti sudah tidak bekerja di situ lagi ya. Untuk usianya Pak Supri ini berapa? Mungkin sekitar 40 gitu. 40-an ya. Untuk tempat tinggalnya Mbak Afifah tahu nggak di mana? Di Gemah Timur nomor 2, sebelah rumah saya. Oh, tetangganya Mbak Afifah ya. Untuk lama kenalnya berarti sudah sejak kapan untuk kenal dengan Sejak Pak saya Supri? belum lahir katanya sudah di sini. Sejak belum lahir ya? Saya kecil udah tahu. Untuk pekerjaannya sekarang tahu nggak Mbak Afifah? Nggak tahu dong. Kalau Pak Supri ini, Mbak Afifah tahu nggak ada riwayat penggunaan obat-obatan seperti narkoba atau minum-minum alkohol seperti itu, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Sekarang Mbak bisa diceritakan untuk kejadiannya. Ini kan berdasarkan surat yang tadi Mbak bawa, apakah benar ini kejadiannya hari Jumat, berarti hari ini tanggal 16 Desember tahun 2022 untuk jamnya jam 10 pagi ini. Benar seperti itu ya, Mbak? Betul. Untuk tempat kejadiannya itu di mana, Mbak? Di kamar saya tuh. Di kamar ya. Bisa diceritakan kronologi kejadiannya, Mbak, seperti apa? Jadi kejadiannya itu sebelum jam 10 itu saya habis mandi dok. Kemudian kan biasa kalau siang hari kan saya membuka jendela, membuka korden gitu biar terang kan. Nah mungkin Pak Supri itu tahu kalau saya di rumah itu sendirian, dan saya biasa tidak pernah mengunci rumah karena udah pagi gitu kan. Lalu tiba-tiba Pak Supri masuk aja itu lewat pintu. Terus saat kejadiannya itu Mbaknya sedang menggunakan pakaian apa, Mbak? Saya hanya pakai tank top dok, dan pakai celana pendek. Sebelum Mbak Afifah ke sini, lapor ke polisi terlebih dahulu ya. Iya. Pergi ke polisi dan ke sini ini atas kemauan Mbak Afifah sendiri atau atas kemauan orang lain, Mbak? Atas kemauan sendiri dok. Kemauan sendiri ya.
Kemudian mbaknya pengennya sebenarnya setelah dibuatkan visum, setelah nanti diproses sama kepolisian, pengennya nantinya Mas Suprinya ini dapat tindakan seperti apa? Saya pengennya dia dihukum dong. Dihukum ya, berarti diproses secara hukum di kepolisian ya. Mbaknya ada riwayat penyakit lain mungkin yang sebelumnya misalnya keputihan, memang sedang keputihan atau bagaimana? Enggak pernah ya. Mbak bisa tolong diceritakan tentang keluarganya Mbak Afifa ini? Untuk tinggalnya di rumah dengan siapa, untuk bekerja orang tuanya apa seperti itu? Oh iya, orang tua saya itu bekerja di tambang dok. Kemudian 2 tahun yang lalu itu dipindah oleh perusahaan ke luar negeri, bapak dan ibu. Kemudian sejak bapak dan ibu pergi, saya juga tidak ada teman di sini, hanya ART saja, dan kebetulan ART-nya itu lagi pulang kampung, jadi saya sendiri saja. Berarti saat ini untuk tinggal di rumahnya Mbak Afifa yang di Jalan Rumah Timur ini sendirian ya? Sendirian. Posisinya. Berarti kalau Mbak Afifa ini ada saudara nggak? Ada kakak, apa ada adik? Nggak ada, saya anak pertama dan anak terakhir. Anak tunggal ya? Anak tunggal. Kemudian maaf Mbak, saat jadi tindakannya ini dengan Bapak Supri, yang perlakuannya Bapak Supri ini, Mbaknya awalnya sempat melawan atau tidak Mbak? Saya melawan dok, ya. tapi diancam. Diancam, ancamannya seperti apa Mbak? Kalau tidak tidak diam akan dibunuh gitu katanya. Pak Supri ini bawa senjata seperti itu apa enggak? Misalnya bawa senjata steko tajam atau mungkin bawa senjata lain itu? Enggak sih dok. Enggak ada ya. Oke, Mbak, mohon maaf, coba diingat-ingat kembali. Ini untuk kejadian perlakuannya itu apa saja yang dilakukan oleh Pak Supri ini ke Mbak Afifa? Jadi awalnya saya itu habis mandi dok. Terus saya ke kamar. Nah tiba-tiba pintu kamar saya itu dibuka oleh Pak Supri. Kemudian saya dijatuhkan ke kasur, lalu saya ditindih Pak Supri tuh. Nah kemudian ketika Pak Supri menindih saya itu sambil merobek tank top saya dan mengancam saya jika berisik saya akan dibunuh gitu. Terus mungkin apakah Mbak sadar apakah ada bagian tubuh yang dicupang atau mungkin karena ditekan jadi memar atau ada luka lecet atau karena dicakar seperti itu ada nggak? Saya di dada saya itu ada merah-merah tuh. Di dada ya? Sama di dekat alat kelamin saya itu ada lecet gitu loh dok. Lecet ya? Dada dicupang ya? Ya. Kemudian ada bagian tubuh lain nggak? Misalnya ada yang digigit atau ada yang memat seperti itu? Bayi dan saya digigit dok sambil diremas. Kemudian untuk perlakuannya Mas Supri ini apakah hanya di vagina saja atau ada yang di bagian mulut? Apa dimasukkan alat kelaminnya ke mulut Mbak? Hanya di vagina saja. Hanya di vagina saja ya, nggak ada yang dimasukkan ke mulut ya? Enggak. Untuk apakah ada juga yang dimasukkan ke bagian anus? Enggak ada. Nggak ada ya, hanya ke vagina. Yang dimasukkan ke vagina itu apa Mbak? Apakah alat kelamin atau jari atau benda-benda lain? Alat kelaminnya tuh. Alat kelamin saja ya, nggak memasukkan jari ke vagina ya? Enggak Nggak sempat. ya. Kemudian Mbak ingat nggak kira-kira kejadiannya ini berapa lama, berapa menit, berapa jam? Enggak nyampe setengah jam ya. Nggak sampai setengah jam ya. Cepat itu dok. Untuk saat ini Mbak Afifa merasa ada nyeri nggak di bagian tubuh Mbak Afifa? Saya nyeri di kaki sama di daerah vagina itu dok. Di kaki dan vagina ya. Kalau di kaki itu karena ada luka memar-memarnya atau Karena ditindih Pak Karena Supri itu ditindih, dok. ya. Setelah kejadian itu Mbak menyadari ada bercak-bercak darah nggak di sana dalam atau mungkin keluar darah dari vaginanya Mbak Afifa? Enggak sih. Nggak ada lihat darah ya. Untuk pelakunya sendiri kira-kira apakah hanya Pak Supri saja atau ada orang lain selain Pak Supri? Hanya Pak Supri. Hanya Pak Supri ya. Kemudian sebelum dilakukan perlakuannya ini,
apakah Mbak Afifah ini dikasih minum-minuman tertentu atau dikasih obat-obatan atau mungkin dibekap dengan kain seperti itu? Enggak sih, Pak. Enggak ya. Setelah kejadiannya ini, apakah Mbak Afifah sempat berganti baju? Berganti. Ganti baju. Karena baju saya sobek itu. Ganti baju ya. Untuk bajunya, mohon maaf Mbak, saat kejadian Mbak Afifah menggunakan baju apa saja? Saya pakai tank top, pakai bra, celana dalam sama celana boxer aja. Dengan boxer ya. Kemudian untuk bra dan celana dalamnya juga saat datang ke kantor polisi itu apakah sudah diganti atau belum Mbak? Sudah. Sudah ganti ya. Sudah ganti, sudah saya serahkan juga ke polisi. Oh baik. Jadi untuk baju yang saat dikenakan saat kejadian itu sudah diserahkan ke polisi semua ya. Kemudian Mbak apakah sudah mencuci mulut, kumur-kumur seperti itu setelah Iya, kejadian? saya sempat kencing dan cuci muka. Kencing dan cuci muka ya. Untuk setelah kencing itu apakah Mbak membersihkan dengan air? Iya. Apakah menggunakan sabun-sabun untuk membersihkan bagian vaginanya Mbak Afifah? Sabun juga ya. Sempat mandi nggak Mbak setelah itu? Belum mandi, Dok. Belum mandi ya. Nah, saya ingin tanya tentang riwayat menstruasinya Mbak. Untuk menstruasi pertamanya, ingat nggak umur berapa? Kalau nggak salah 11 atau 12 tahun itu. 11 atau 12 tahun ya. Untuk siklusnya biasanya seperti apa Mbak? Teratur atau tidak? Teratur ya. Teratur ya. 28 hari. 28 hari. Sekali mens kira-kira berapa hari? Mungkin antara 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 ya. Mens terakhir kapan Mbak Afifah? Seminggu kalau nggak salah. Satu Seminggu yang minggu lalu. lalu ya. Berarti saat kejadian sudah tidak menstruasi ya? Sudah tidak. menstruasi. Nah, mohon maaf, sebelumnya Mbak Afifah sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum Mbak? Belum, Dok. Saya masih, alhamdulillah masih perawan. Belum pernah ya. Jadi nggak ada riwayat hamil atau keguguran atau Tidak. kehamilan nggak ada ya. Ada riwayat penyakit lain Mbak yang mungkin Mbak lagi menunggu pengobatan tertentu atau pernah operasi atau ada penyakit lain? Tidak ada. Nggak ada ya. Baik, sini mungkin untuk tanya jawabnya sudah cukup. Apakah ada cerita yang ingin Mbak tambahkan untuk Mbak sampaikan ke kami? Enggak sih, Dok. Cuma saya pengen pelakunya dihukum aja. Baik. Di sini saya lanjutkan untuk pemeriksaan fisik ya Mbak. Nanti saya periksa bagian wajah dari bagian kepala, wajah sampai ke ujung kaki. Nanti sekalian di foto seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mbak silahkan dibuka dulu hijabnya, nanti saya akan lakukan pemeriksaan. Baik, Dok. Oke, baik. Sekarang Mbak Afifah tadi kan sudah saya timbang dan saya ukur tinggi badannya berdasarkan hasil tinggi badan dan berat badannya. Di sini saya dapat mendapatkan status gizinya Mbak Afifah baik ya. Kemudian saya juga tadi sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, sudah saya ukur tekanan darahnya, nadinya, pernafasan, suhu semuanya masih normal ya Mbak. Kemudian tadi Mbak Afifah juga saat berjalan nggak ada kesulitan ya saat berjalan? Nggak ada ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari wajah terlebih dahulu. Di sini saya izin mulai mengambil fotonya Mbak untuk pemeriksaannya. Saya akan minta tolong rekan saya nanti untuk mengambil dokumentasinya seperti itu. Pertama saya akan foto pada bagian wajahnya Mbak Afifah dulu untuk mendapatkan identitas Mbaknya. Seperti itu. Nanti ada data diri Mbaknya di samping. Seperti ya Mbak. Boleh silakan di foto. Di sini saya akan periksa pada bagian wajah. Di sini untuk bagian wajah tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan ya. Tidak ada luka lecet ataupun luka memar. Kemudian pada bagian samping juga tidak ada tanda-tanda kelainan. Permisi ya Mbak. Untuk pada bagian rambut juga di sini saya akan melihat apakah ada tanda-tanda luka atau memar seperti itu. Apakah ada yang nyeri Mbak di bagian kepalanya? Nggak ada ya. Bagian leher dari depan, samping, kemudian di belakang, kanan dan kiri. Ini diperiksa, ini tidak ada luka-lukanya ya Mbak. Sekarang bisa tolong untuk bajunya dilepas Mbak. Udah. Baik, setelah ini saya akan memeriksa pada bagian dada. Hendaknya duduk rileks. Nanti kalau ada luka-luka atau ada memar atau ada kelainan lain, nanti saya akan mengukur dengan penggaris untuk didokumentasikan juga. Seperti itu ya Mbak. Saya periksa dulu pada bagian dada. Di sini
pada saat saya melihat bagian dada di tengah seperti ini ada tampak adanya luka, tampak adanya memar ya Mbak. Saya izin untuk foto dan saya untuk melakukan pengukuran seperti itu ya Mbak. Baik, minta tolong untuk di foto. Untuk tingginya juga diukur. Untuk pemeriksaan bagian dada dan perut tadi sudah didapatkan ada 1 buah luka, kemudian diambil gambar juga untuk dokumentasi bagian dada secara tampak depan dari jarak yang agak lebih jauh dan identitas pasien yang tertera di samping. Baik, kemudian pada bagian bahu juga diperiksa. Di sini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pada bagian punggung juga diperiksa. Dari punggung dan bagian pinggang juga tidak ada tanda kekerasan ya Mbak Afifah. Nggak ada yang sakit saat ditekan? Nggak ada ya. Kemudian pada lengan kiri, pada punggung kiri juga diperiksa. Sini, apakah ada yang nyeri Mbak Afifah? Nggak ada ya. Jadi kemudian saya akan memeriksa anggota gerak. Di sini saya periksa tangannya. Di sini ada yang merasa memar atau digigit atau ada perlakuan apa ditekan? Nggak ada ya. Di sini juga tidak tampak adanya memar atau kelainan. Untuk tangan kanan juga kemudian saya periksa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan apapun ya pada bagian anggota gerak atas. Kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan untuk bagian vagina dan anus. Mbaknya silahkan berbaring di meja pemeriksaan, kemudian nanti bajunya bisa dipakai kembali. Kemudian nanti saya kasih selimut untuk menutupi pada bagian atasnya. Nanti mbaknya duduk dan kakinya dibuka seperti mau melahirkan seperti itu ya Kak. Baik, sekarang di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Ibu silahkan berbaring di bed, kemudian nanti ditutupi selimut untuk bagian atasnya. Ibu tolong dibuka celananya, kemudian dibuka juga celana dalamnya. Duduk di meja pemeriksaan ya Bu. Pertama, kita akan meletakkan kertas putih di bawah pasien dengan tujuan untuk melihat apakah ada rambut pubis yang rontok ataupun lepas dari pelaku saat dilakukan penyisiran. Kemudian di sini tidak terdapat rontokan pada rambut pubis. Kemudian kita memeriksa pada bibir luar kemaluan untuk melihat apakah adanya tanda luka lecet, memar, ataupun tanda kekerasan lainnya. Pada pasien tampak tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir besar kemaluan dengan bagian kanan arah jam 7, bentuk luka elips, ukuran kurang lebih panjang 1 cm dengan lebar luka 0,5 cm dengan batas tegas warna kemerahan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada bibir kecil kemaluan, tidak didapatkan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput darah tampak adanya robekan warna kemerahan arah jam 2, 7, 9 dan robekan tidak mencapai dasar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi robekan baru pada pasien tersebut. Selanjutnya kita akan mengambil sampel swab vagina. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan lidi kapas steril yang dibasahi dengan aquades. Ambil sampel dari fornix posterior. Kemudian yang terakhir dilakukan pemeriksaan anus untuk melihat apakah adanya tanda kekerasan. Kemudian di sini tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Setelah itu kita lakukan pengolesan swab vagina ke objek glass. Swab yang diambil dioleskan ke objek glass dan dikering-keringkan. Kemudian dimasukkan ke amplop dan diberi identitas dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan spermatozoa. Ujung swab juga dikirimkan ke lab untuk pemeriksaan cairan mani dan di sini didapatkan hasil uji mikroskopisnya positif bila ditemukan spermatozoa dan merupakan tanda pasti dari persetubuhan.
Baik Mbak Afifah, di sini sudah dilakukan tanya jawab. Tadi Mbak Afifah juga sudah menceritakan kronologinya, untuk pelakunya siapa juga sudah diceritakan secara lengkap. Untuk kejadiannya apa saja juga sudah diceritakan, dan juga sudah kami dapatkan informasi dari pemeriksaan fisiknya dan dari foto-fotonya juga sudah kami dapatkan. Tadi kan Mbak Afifah kami swab pada bagian vaginanya ya, nanti itu akan dikirimkan ke laboratorium, nanti akan diperiksa apakah ada sperma atau cairan mani atau tidak. Misalnya ia dapat dilakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan apakah benar pelakunya Pak Supri, untuk bukti lainnya seperti itu ya Mbak. Kemudian di sini karena Mbak Afifah tadi menceritakan kalau tidak yakin apakah ada cairan yang keluar di dalam vagina atau tidak, saya bisa memberikan ini untuk obat, namanya obatnya adalah Efonogesterin. Ini merupakan obat kontraseptif yang darurat untuk mencegah kehamilan seperti itu Mbak. Nanti dalam satu box obatnya ini akan ada 2 tablet. Tablet yang pertama Mbak Afifah minum segera mungkin, jadi misalnya sekarang jam 1 siang ya Mbak, ini diminum sekarang, nanti 12 jam kemudian Mbak Afifah baru minum obat yang kedua seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya Mbak Afifah merasa tidak tenang atau selalu gelisah atau merasa sedih, nanti bisa saya berikan rujukan juga ke spesialis kedokteran jiwa seperti itu, bisa lanjut cerita ke dokter jiwa juga seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Afifah? Enggak dok. Ya, baik, nanti semua datanya ini kalau sudah selesai kan saya serahkan ke kepolisian. Jadi untuk kerahasiaannya tentang saya pasti hanya saya dan kepolisian yang tahu seperti itu ya. Untuk bisa segera diproses hukum Pak Supri. Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada dok. Tidak ada ya, jika tidak saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya Mbak Afifah, semoga sehat terus ya Mbak. Terima kasih nih dokter. Iya, sama-sama.